Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam bertemu kembali pemirsa Abad Asa Channel, dan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, kali ini kita akan berdiskusi tentang penangkapan Hasso Kristianto oleh KPK yang selama ini bisa jadi dianggap sesuatu yang sangat mustahil di zaman pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Karena mengingat bagaimanapun Jokowi berangkat melalui PD, sedangkan Hasso Kristianto sendiri adalah seorang sekjen daripada partai yang berlambang banteng tersebut. Namun di zaman eranya Prabowo Subianto saat ini yang baru berusia 100 sekian hari, Hasso Kristianto terpaksa harus memakai baju orange dan dia dengan legowo harus menerima penahanannya untuk 20 hari ke depan. Apa dan bagaimana reaksi daripada PDI? Tentu ini sangat menarik kita ikuti, mengingat bahwa sebelumnya ada bahasa yang terlontar daripada Prabowo bahwa di dalam pemerintahannya ada yang merasa sebagai raja kecil dan tidak tersentuh hukum. Maka pemerintahannya ini daripada kata yang disampaikan Prabowo di dalam kabinetnya atau di dalam zaman kekuasaannya sekarang ini. Jika kita sangkut pautkan dengan apa yang terjadi dengan Hasso Kristianto, bisa jadi yang dimaksudkan Prabowo dengan kata raja kecil tadi adalah Megawati Soekarno Putri. Mengingat selama ini pimpinan daripada PDIP itu sangat keras dan sangat berani mengkritisi pemerintah saat era Jokowi berkuasa. Dan jika itu memang benar, maka bahasa bahwa di zaman pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini tidak ada yang kebal hukum, maka dibuktikannya oleh Prabowo dengan ditangkapnya sekjen PDIP tersebut. Lalu bagaimana proses penangkapan daripada Hasso Kristianto itu sendiri, dan apa dasar-dasar yang diberikan oleh KPK sehingga KPK berani menahan orang nomor 2 di partai banteng tersebut? Mari sama-sama kita saksikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh pembicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 /01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani TUF sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020
Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Sebelum saya akhiri tadi tangkap-tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini urusan, bukan urusan hukum tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir, sasaran adalah kepada PDI Perjuangan, lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas urusannya. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. Satu, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. Dua, jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ketiga, sehubungan dengan itu, Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk PLT Sekjen. Terima kasih. Selanjutnya. Baik pemirsa, itu adalah video bagaimana proses penangkapan daripada Hasto Kristianto di KPK dan bagaimana reaksi daripada pengurus PDIP terhadap penangkapan Hasto tersebut. Ada sebuah ungkapan yang disebutkan bahwa penangkapan Hasto Kristianto ini bukanlah murni perkara hukum, tapi ada nuansa politis di dalamnya. Sementara sebelumnya ada juga dua kader PDIP yang sama-sama ditahan KPK. Apakah benar memang PDIP saat ini sedang digembosi oleh pihak pemerintahan sehingga banyak kadernya yang bermasalah dalam perkara hukum, sehingga sekjen PDIP-nya sendiri sampai mengalami kejadian seperti ini? Apakah ini juga sama keadaannya dengan pandangan mereka yang menyatakan bahwa ini membuat suasana politik semakin memanas? Nah, kami tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah alibi atau sebuah alasan, sebuah argumentasi yang diberikan oleh pihak PDIP untuk memperbaiki dirinya. Tapi ini bisa pemirsa sampaikan di kolom komentar apakah benar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini melakukan sebuah gerakan untuk menggembosi daripada PDIP. Imbas daripada pertarungan Pilpres di 2024 lalu dan hubungan yang semakin menjauh antara Jokowi dengan Megawati, atau memang benar ini perkara yang murni karena masalah hukum? Silakan Anda buat statement Anda, silakan Anda buat komentar di kolom komentar, dan kami di sini ucapkan salam berpisah dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe dan komen Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.